berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab kalau kami masih ada sampai dengan detik ini Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang tidak terbatas. Seringkali kami tidak menyadari akan anugerah-Mu Tuhan. Seringkali kami lupa akan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Tapi Tuhan tidak pernah lupakan kami. Bahkan sedetik pun dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Karena kasih setia-Mu, karena cinta-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bukanlah cinta seperti yang ada di dunia ini, bukanlah cinta seperti yang dapat manusia berikan bagi kami. Kalau Engkau adalah Allah, Allah agape, Allah adalah kasih. Engkau mengasihi kami sekalipun kami tidak mengasihi Engkau. Engkau mengasihi kami sekalipun kami tidak membalas apapun dari perbuatan kasih-Mu kepada Engkau Tuhan. Bahkan Engkau rela, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kau mengampuni kami, Kau memaafkan kami, Kau menerima kami apa adanya tanpa memandang rupa kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini kami rendahkan diri kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Berikanlah tuntunan-Mu bagi setiap kami. Beritahukanlah hal-hal yang harus kami kerjakan, yang harus kami ketahui. Sebab satu hal kami mengerti, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk terhadap hidup kami. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Ada yang luar biasa sakit kepala tadi, ada yang tadi sakit perut, ada. Setiap hari kita pasti akan diperhadapkan dengan segala kenyataan persoalan, ya. Jadi kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu bertanya-tanya kenapa hidup seperti ini. Karena yang pasti adalah silih berganti semua, persoalan demi persoalan datang dalam hidup kita. Tetapi kita percaya kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tampilkan slide saya dulu ya. Nanti kita akan nyanyi satu lagu. Nah, tema daripada gereja kita di sepanjang bulan ini adalah bagaimana supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah berarti kita bukan hidup berdasarkan apa yang kita punya. Kita bukan hidup berdasarkan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Tetapi kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Nanti kita sama-sama baca apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah. Galatia 2 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bisa katakan amin? Ada slide saya? Oh, belum dikasih sama abang? Oke, jadi dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa seharusnya kita itu mati. Seharusnya kita itu udah mati. Kenapa? Karena tidak ada orang yang
tidak hidup di dalam dosa. Setiap kita pasti kemudian akan cenderung untuk berbuat dosa. Kita akan sangat mudah berbuat dosa. Kenapa? Buktinya kita gampang kecewa, kita gampang sedih, kita gampang marah. Kalau ada orang berbuat yang gak baik sama kita, lalu kemudian kita kesal dengan dia, ya. Dan ketika kita merasa kesal dengan orang tersebut, pada waktu itu kita bisa benci sama dia. Dan Alkitab menyatakan bahwa membenci saudara itu sama dengan kita ingin dia tidak hidup lagi. Benar? Ya, aku benci kali sama dia, maunya gak usah lagi dia ada. Karena udah habis sabar kita. Tapi kalau kita berpikir, aku berdoa supaya dia berubah, supaya dia gak kayak gitu lagi, itu pasti kita mendoakan orang tersebut karena kita sayang, kita gak benci sama dia. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa sebenarnya semua orang yang lahir, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan di sini, bagaimana supaya kita hidup lagi? Maka Allah yang kemudian memberikan kita hidup. Katakan amin. Coba tarik nafas. Ada nafasnya ya? Oh, haleluya. Kalau bukan dari Allah, nggak ada manusia yang bisa memberikan nafas sama kita. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Allah kemudian menyediakan yang pertama nafas hidup buat kita. Bahkan ketika kita sedang tidur, kita nggak tahu apa-apa, kita bernafas loh. Dan yang kita tarik itu adalah oksigen. Tahu nggak? Ketika kita membuang nafas, ya kan? Maka yang kita buang itu adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu adalah sama-sama udara. O2 juga udara. Bedanya, kalau O2 yang kita tarik, kita akan merasa enak. Karbon dioksida di dalam plastik itu akan mulai menumpuk. Adapun udaranya kita hirup, tapi yang kita hirup itu adalah CO2, Pak. Itu rasanya yang pertama menyesak, bisa seperti ditekan dada kita. Siapa yang pernah rasa sakit di dadanya? Itu karena CO2 meningkat. Kalau CO2 meningkat di dalam darah kita, itulah rasanya. Siapa pernah sakit kepala? Kalau CO2 di kepala kita tinggi, itulah rasanya. Tapi tahu nggak kita? Tuhan nggak pernah menghentikan pasokan udara oksigen buat kita. Apa Tuhan pernah minta bayar gitu dengan udara yang kita hirup? Nggak pernah. Kenapa Tuhan nggak minta bayar? Siapa yang percaya kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kalau bukan karena cinta Tuhan, Dia telah berikan yang terbaik buat kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hidup sampai dengan hari ini, percayalah, itu kasih karunia Tuhan. Berbicara hidup dalam kasih karunia Allah adalah adanya satu keyakinan di dalam pikiran kita. Setiap detik kita hidup adalah pemberian daripada Allah. Terlepas dari semua persoalan apapun yang kita hadapi, kenyataannya adalah kita masih hidup. Coba lihat kiri kanannya. Kamu masih hidup, bilang. Kalau kamu masih hidup, kasih karunia Allah loh, bilang. Amin. Kalau kita masih hidup, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Amin. Pada waktu kita percaya akan kasih karunia Allah, maka kita akan merasakan apa? Sukacita. Beban berat semua ada. Tapi pada waktu kita percaya akan kasih karunia Allah, aduh udahlah, pokoknya aku yakin aja, aku masih hidup, berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Berarti Tuhan sayang sama saya. Terserah orang lain mau bilang apa buat kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak kita hari ini yang mau yakin kalau kita hidup adalah karena kasih karunia Allah. Lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Amin. Dan tadi saya katakan bahwa tidak mungkin manusia itu hidup tanpa pemberian daripada Tuhan. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Buktinya tadi adalah kita bisa bernafas setiap hari. Lalu bukan hanya nafas loh. Tahu nggak kita apa yang bisa terjadi setiap saat dalam hidup kita? Banyak nggak masalah dan persoalan hadir dalam hidup ini? Banyak nggak kemungkinan terjadi kecelakaan? Siapa yang kerjanya jauh dari rumah, perlu naik kendaraan? Sama ya, kita ya. Lalu kemudian kita di jalan begitu ya. Mungkin nggak terjadi sesuatu yang buruk? Mungkin ya. Tapi kenapa itu nggak terjadi? Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah yang menjauhkan kita dari segala yang jahat, rancangan kecelakaan. Katakan amin. Bahkan bisa terjadi bencana alam. Tiba-tiba aja semua bisa terjadi. Kita dengar semua apa yang sudah kita terjadi di dalam alam kita ini ya. Pohon bisa tumbang, banjir bisa terjadi, semua bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi terhadap diri kita, maka kita nggak hidup lagi sekarang, Pak. Betul apa betul? Tahukah kita bahwa itu adalah karena Tuhan yang melindungi kita? Berapa banyak yang tahu itu perlindungan Tuhan? Wah, haleluya. Berapa banyak yang tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan dia? Yakin? Siapa yang yakin kalau Tuhan sayang sama dia? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sambil kita berkata, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Kaulah, Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan, katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kita boleh punya masalah yang berat-berat, nggak apa-apa. Kita boleh punya persoalan lalu kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Nggak apa-apa kalau kita nggak tahu. Bilang kira-kira nanti, kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa. Iya nggak? Benar nggak? Lah kalau kita memang manusia, ya wajar lah nggak tahu. Mana mungkin kita bisa tahu semuanya? Ketika datang persoalan, bingung, ya wajar.
Ketika datang orang kemudian mengecewakan kita, kecewa ya wajar. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Saya mau nanya sama Bapak, masih bingung Pak? Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari siapapun juga, apa kita kecewa lagi dengan perbuatan orang-orang yang mengecewakan hati kita? Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan Maha Kuasa, maka sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu yang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh, banyak belum tahu ya. Saya mau tanya sekali lagi ya. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu Maha Kuasa? Angkat tangan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang tahu kalau Tuhan itu sanggup berkuasa mengubahkan segala perbuatan-perbuatan jahat dari entah siapapun dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita? Yang tahu angkat tangan. Puji Tuhan. Lihat kiri kanannya, bilang, kamu gak perlu sedih lagi karena udah tahu. Amin. Tadi saya sudah katakan, kalau kita bingung sebagai manusia wajar Pak. Tapi kalau udah dikasih tahu bahwa ada Tuhan, pengharapan yang tidak pernah gagal, perlindungan yang tidak pernah gagal, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Saya baca berikutnya. Jadi yang menjadi kasih karunia Allah itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah itu sendiri. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab upah dosa itu adalah maut. Pada waktu Adam kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka pada waktu itu Adam mati. Tetapi kemudian Adam gak mati. Kenapa? Karena Allah mengampuni Adam. Apa yang dilakukan oleh Allah pada waktu itu adalah Dia ambil hewan, lalu hewan itu disembelih oleh Allah sehingga darahnya tercurah, dan darah itu menjadi cara buat Allah mengampuni Adam. Lalu Alkitab mencatat kulit daripada hewan tersebut dipakai untuk menutupi Adam, tubuh Adam yang tadinya dia telanjang. Kenapa? Karena harus dengan cara demikianlah baru Allah bisa mengampuni Adam. Katakan amin. Maka kasih karunia itu berbicara tentang pengampunan yang seharusnya kita nggak layak kita terima. Kita nggak layak menerima itu. Harusnya kita mati. Tapi kenapa kita nggak mati? Karena Allah mengampuni kita. Bahkan saya mau katakan ada banyak orang di luar sana yang sampai detik ini pun tidak mengakui bahwa hidupnya berasal dari Allah,
tetap hidup. Kenapa? Karena Allah mengampuni mereka. Dan satu-satunya bukti pengampunan satu kali dan untuk selama-lamanya adalah kematian daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Satu kali dia disalibkan, satu kali darahnya tercurah, satu kali dia mati. Untuk apa? Dosa-dosa manusia. Manusia yang mana? Kita yang lagi di gereja. Dan juga buat semua orang yang gak pernah tahu dia sudah mati. Amin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi bukan hanya karena kita datang ke gereja. Allah itu mengasihi semua manusia. Tapi ini bedanya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Yang menjadi pembeda adalah nanti ketika sudah berakhir hidup di dunia ini, maka itu akan menentukan seseorang itu dapat hidup yang kekal atau tidak. Kalau Allah itu menyatakan kamu cukup percaya saja. Iya kan? Apa? Percaya? Coba tanya kiri kanannya. Kamu udah percaya belum? Apa katanya? Udah percaya dia? Berarti bilang lagi. Berarti sama-sama nanti kita jumpa di sorga. Bilang. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya ketika orang yang jahat yang kemudian yang disalibkan di samping daripada Tuhan Yesus, sepanjang hidupnya dia berbuat jahat, betul. Tapi pada waktu dia percaya kamu semua anak Allah, aku sebenarnya nggak layak disalibkan pun, aku nggak layak di sampingmu Tuhan Yesus, katanya. Lalu Tuhan Yesus langsung bilang, hari ini juga kamu ada di dalam Firdaus. Karena apa? Karena percaya. Maka di dalam Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu artinya percaya walau belum melihat. Nanti jangan ngeyel ya. Tapi kan belum ada. Banyak kali tapinya, itu berarti bukan iman. Itu namanya menuntut bukti, pembuktian, beda. Siapa di sini yang bisa percaya walau belum melihat? Angkat tangan. Seriuslah kita. Aduh, mantap kali. Iya kan? Yakin ya? Gak pakai tapi-tapi ya? Gak pakai cuma-cuma ya? Karena pada kenyataannya yang membuat manusia itu hidup di dalam hidup di dalam rasa penderitaan, rasa susah, rasa sedih adalah karena dia gak percaya. Dia selalu bilang, kalau Tuhan itu baik, kenapa hidupku kayak gini? Kalau Tuhan itu baik, membela saya, kenapa orang itu jahat terus sama saya? Karena Tuhan itu baik kan, kok suamiku kayak gitu? Itu paham kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan bahwa kita percaya kalau sudah melihat. Padahal ini dikatakan sebab karena kasih karunia. Itu kasih karunia dari Allah. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi percaya sebelum melihat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah tunjukkan si Thomas. Kan? Aku nggak percaya sebelum tanganku ini ya masuk ke dalam ini yang udah bolong itu, katanya. Sok jagonya. Oke lah, kata Tuhan. Nah ini dia kasih tangannya. Nah satu lagi lambungnya kok bolong. Nah kok masuk ke tangan. Shoot. Tapi lah kemudian Tuhan berkata, percayalah kamu sebelum melihat, sebab berbahagialah orang yang percaya walau belum. Amin. Kata berbahagia di situ adalah kata kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya walau belum melihat. Percayalah kepada pertolongan Tuhan walau belum melihat. Seakan-akan hidup kita masih di tengah-tengah daripada masalah dan persoalan. Tapi percaya aja. Aku percaya pertolongan sedang on the way.
Siapa sekarang lagi nggak punya uang? Yang kata aja, nggak apa-apa, aku ikutnya. Iya kan? Sikit kan? Lalu kutanya, siapa yang percaya uangnya sikit? Kau uangnya sikit, Bang. Baru kutanya, faktanya boleh. Uang kita sikit, boleh. Uangmu sikit, jujur aja. Sikit kan? Sekarang kutanya, percaya kau kalau uangmu sikit? Bingung kau kan? Karena di dalam pikirannya sudah ada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menyediakan segala yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia tahu, maka dia bingung. Iya ya, uangku sedikit memang. Faktanya pun, nggak ada. Tapi ditanya, kamu percaya uangmu sedikit? Dia tahu bahwa ada Allah yang bersama dengan dia, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan karena kasih karunia yang berlimpah. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Siapa yang sekarang lagi ada orang yang mengecewakan dalam hidupnya? Katakan. Oke, mulai dari yang terdekat, mulai dari suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, tetangga, kawan kantor, ya kan? Semua kita pasti sedang dikecewakan. Aku mau tanya, siapa yang percaya kalau orang itu jahat? Udahlah, udahlah. Aku kasih tahu. Bukti bahwa ketika kita dikecewakan orang lain dengan perbuatan jahat, lalu kita nggak percaya, lalu kita percaya kalau dia jahat. Buktinya ini. Yang pertama, kalau kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, jahat kali dia. Kalau kemudian kita berdoa seperti itu, berarti kita percaya bahwa orang itu jahat. Benar apa benar? Udah nampil slide tuh ya. Boleh tunjukkan gambar otak. Ada gambar otak di situ. Jadi otak manusia ini, Pak, itu kemudian akan merasakan apa yang kita yakini atau percayai. Benar ya? Kalau tadi seperti kasusnya si abang, dia uangnya dikit, tapi dia nggak percaya uangnya dikit, maka dia bisa happy. Dia akan melayani Tuhan. Oke? Dia akan melayani Tuhan tetap seumur hidupnya, karena dia percaya uangnya nggak akan mungkin sedikit, karena dia percaya ada Allah yang akan selalu memberikan berkat untuk dia. Maka dia gembira. Tetapi pada waktu otak manusia, Pak, percaya dengan yang jahat, maka kita akan merasakan kejahatannya. Apa yang terjadi? Kita akan kecewa, kita akan sedih, kita akan marah. Dengan kata lain, kita nggak bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Betul apa betul? Maka kalau ada orang yang berbuat jahat dalam hidup kita,
Bilang kiri kanannya, jangan percaya kau. Kenapa itu penting? Pada waktu kita percaya bahwa orang itu jahat sama kita, Kak, stres kita. Hormon stres di otak kita akan naik. Kalau hormon stres di otak kita udah naik, ku buat yang baik pun sama dia, bisa dia gak percaya. Pernah gak gitu? Ketika ada orang berbuat baik sama kita, terus kita bilang, kau merasa pura-pura kok. Kita berkata, pasti ada maumu, makanya kau buat baik sama aku. Padahal yang dibuat udah baik gitu ya. Kita senyum. Kenapa kau senyum-senyum? Kenapa senyum? Kan bingung kita. Kenapa itu terjadi? Itu berarti hormon stres di otaknya udah terlalu tinggi. Kenapa hormon stres di otaknya terlalu tinggi? Karena dia percaya sama semua orang jahat. Bisa? Tapi kalau kemudian kita percaya kepada kasih karunia Allah. Siapa yang udah tahu kasih karunia Allah? Ulang dulu, angkat tangan. Kasih karunia Allah itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus dikorbankan? Karena Allah mengampuni kita. Karena Allah mengasihi kita. Yang tahu angkat tangan. Sekarang siapa yang percaya bahwa hidupnya adalah kasih karunia Allah? Pada waktu kita percaya hidup akan kasih karunia Allah, maka kita akan merasa apa? Sukacita. Kita akan bahagia. Amin. Sekarang aku tanya, ketika ada orang berbuat jahat sama aku, katakanlah dia, kau pukul aku. Sakit. Iya kan? Aku masih hidup gak? Kalau kemudian aku percaya sama dia jahat, maka aku akan merasa stres. Tapi kalau kemudian dia pukul aku, coba pukul, masih hidupnya aku. Masih hidup aku. Ku tarik napasku kan? Ada napasku. Berarti ada Allah yang tetap memberikan kasih karunia. Aku punya dua pilihan sekarang. Mau percaya kepada kejahatannya atau percaya kepada kasih karunia Tuhan. Sekalipun dipukulnya aku kan gak buat aku mati. Kenapa gak buat aku mati ketika aku dipukulnya? Coba aku tanya. Kasih karunia Allah. Berarti Allah sedang melindungiku. Gak dibiarkannya pukulannya menyakiti jantungku sehingga mati jantungku. Betul. Maka kalau kita hidup sekarang, di luar sana ada banyak orang yang kurang bahagia, Pak. Kurang bahagia. Maka otomatis orang kurang bahagia itu akan melakukan hal yang jahat. Betul apa betul? Coba lihat kiri kanannya. Tanya dulu, kamu bahagia gak? Bilang bahagia kan? Bilang sama dia, aku percaya kau gak akan buat jahat sama aku. Bilang. Tapi kalau ada orang lagi susah hatinya, lagi stres, kira-kira dia buat apa coba? Pasti buat jahat. Tadi kami lihat video anak-anak yang tawuran kemarin. Kenapa anak-anak tawuran? Ini di otaknya. Yang merah itu perang kita. Disitulah dihasilkan segala jenis hormon terkait dengan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya kepada yang baik, maka hormonnya endorfin, serotonin, dopamin. Tapi kalau dia percaya kepada yang jahat, hormonnya akan penuh dengan epinefrin, kortisol. Bisa bayangkan, ketika seluruh sel-sel di otak kita dipenuhi dengan hormon stres, semua yang dikerjakannya pasti penuh dengan kejahatan. Maka mereka bisa tawuran. Di dalam otaknya yang ada kemarahan. Pokoknya kusikat semua yang ada. Kau musuhku. Dia percaya bahwa itu musuhnya. Halo. Kita akan berbuat yang jahat. Kita akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalaupun kita nggak balas, kita cuma menahan-nahan diri aja. Betul apa betul?
Kalau dia percaya aku jahat itu pun dia gini, memang main itu dia. Tapi dia menahan diri. Masa aku balas? Karena dia percaya aku jahat. Tapi kalau dia nggak percaya aku jahat, ketika kubu dia kayak gini, ketawa dia. Udah sakit abang gitu. Paham? Maka yang akan diperbuatnya adalah hal yang baik. Dipukul, kasih roti. Tuhan Yesus berkata, kasihilah. Kita nggak bisa mengasihi musuh sebelum kita percaya kepada kasih karunia Allah. Karena kalau kita percaya kepada kasih karunia Allah, ini hormonnya, serotonin, dopamin, endorfin. Kita akan merasa yang pertama penuh pengharapan. Halo? Nggak ada putus asanya, Pak. Makin rajin beribadah. Tiap hari dibuat di sini ibadah doa, tiap hari datang kita. Mana tepuk tangan buat Tuhan? Tapi kalau sekarang dibuat, taunya aku. Karena apa? Karena kita masih percaya kepada keadaan kita. Pada waktu kita percaya kepada kasih karunia Allah, yang dikerjakan otak ini akan mengejar Allah. Amin. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita tahu, ketika uang kita nggak ada, kita nggak percaya uang nggak ada. Kita percaya Allah akan menyediakan semuanya tepat pada waktunya. Maka kita akan mencari Allah terlebih dahulu. Ingat, kita boleh uang nggak ada, tapi kita nggak perlu kejar uang, Pak. Pada waktu kita kejar Tuhan, uang akan mengejar kita. Kita akan dikejar berkat-berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Awas ya, besok ada ibadah 2 sini datang ya. Bukan. Itu tergantung sama percaya kita, Pak. Bapak otomatis pasti akan datang. Karena Bapak tahu, aku kejar Tuhan. Ketika aku kejar Tuhan, aku dikejar oleh berkat Tuhan. Aku diperbuat tidak baik oleh orang-orang lain, tapi aku percaya Allah perlindunganku. Tuhan tidak akan membiarkan aku sampai jatuh tergeletak. Sampai masa tuaku, Dia tetap Tuhan. Dia akan tetap mengangkat saya. Amin. Balikkan ke ayat yang Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah. Lagi mundur? Yes. Saya akan bacakan di sini. Yang ayat ke diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang garis bawah itu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, maka pekerjaannya adalah pekerjaan yang baik. Katakan amin. Kalau kita susah untuk berbuat baik, atau kita memaksakan diri kita berbuat baik, berarti kita belum percaya akan kasih karunia Allah. Amin. Karena otak manusia itu akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin, dan satu lagi ada enkefalin itu sebenarnya. Maka itu akan membuat kita merasa sangat nyaman, Pak. Bahagia sekali rasanya. Pada waktu kita bahagia, otomatis apa yang kita kerjakan? Yang baik atau yang jahat? Yang baik. Sampai sih bisa mengerti. Maka kita perlu setiap saat ini ya, Tuhan Yesus adalah kasih karunia Allah. Ketika kita merasa sedih, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kasih karuniamu. Ketika kita nggak ada uang, Pak, jangan cari uang, Pak. Cari itu, cari Tuhan. Ketika ekonomi sulit, jangan cari uang, cari Tuhan dulu. Karena kita percaya pada waktu kita mencari Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Karena Dia punya kuasa, Dia sanggup melakukan mujizat yang ajaib. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena salibmu, mari kita bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita di hadirat Tuhan hari ini. Kalau engkau masih hidup hanya karena kasih karunia Allah. Benar engkau punya banyak masalah dan persoalan, tapi aku berkata kepadamu, percayailah kasih karunia Allah. Kalau engkau masih hidup sampai dengan hari ini, benar dokter berkata sakitmu tidak bisa sembuh-sembuh. Benar dokter berkata engkau harus minum obat seumur hidupmu. Tapi ketika dokter berkata seperti itu, percaya kepada kasih karunia Allah. Karena oleh kasih karunia Allah, Tuhan Yesus sudah disalibkan untuk kita. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk kita. Dan Dia berjanji oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya engkau akan menerima mujizat. Oleh bilur-bilurnya engkau akan memperoleh kemenangan dalam hidupmu. Percaya, percaya, haleluya. Hari ini kau boleh berkata kepada Tuhan apapun yang kau alami. Tetapi percayailah kepada janji Tuhan. Percayailah kepada kasih karunia Tuhan. Sebab Dia berjanji engkau tidak akan dibiarkannya, engkau tidak akan ditinggalkannya, engkau akan dibelanya, engkau akan diangkatnya, engkau akan dibukakan pintu yang tertutup akan terbuka, engkau akan dijadikannya kepala bukan menjadi ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau mengalami kesulitan ekonomi, Dia yang berjanji cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat dari surga turun atasmu ketika engkau percaya kepada kasih karunia Allah. Haleluya. Oh ya ya ketika engkau dikecewakan oleh manusia, engkau disakiti oleh manusia, aku berkata kepadamu, percaya kepada kasih karunia Allah. Percaya kepada kasih karunia Allah. Engkau akan dibela, engkau akan dibela, engkau dilindungi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan engkau yang sakit hari ini, percaya kepada kasih karunia Allah. Dia akan menyembuhkan segala sakitmu. Dia akan mengangkat segala penyakitmu. Dia akan menolong engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Sebab kami percaya akan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Karena Kau telah terlebih dahulu membuktikan cinta-Mu kepada kami, yaitu melalui kasih karunia Allah, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah kasih karunia Allah yang terbesar. Oleh sebab itulah maka kami masih hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau tercurah di tempat ini. Setiap hati dan pikiran terbuka hari ini juga. Roh Kudus akan ada di dalam hati dan pikiranmu. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, ada Roh Kudus yang akan selalu senantiasa bersama-sama denganmu, mengingatkan setiap kita, menolong setiap kita, menghibur setiap kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat berkata, kita cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan